Sebab yang pertama yaitu strategi masuk MNC, di mana pada strategi masuk MNC memiliki fungsi dasar strategi masuk yang menyediakan mekanisme untuk melakukan berbagai aktivitas lantai nilai di lokasi lain. Nah, pada kali ini kita akan mengeksplorasi secara lebih mendalam sifat strategi masuk MNC dengan mempertimbangkan kondisi yang menyarankan penggunaan masing-masing. Nah, pertama kita akan melihat bagaimana perusahaan menggunakan ekspor untuk penjualan internasional. Yang pertama yaitu exporting. Exporting adalah cara termudah untuk menjual produk ke pelanggan di negara lain, di mana seringkali perusahaan mulai sebagai eksportir pasif, di mana upayanya bisa sekecil memperlakukan dan memenuhi pesanan luar negeri seperti pesanan domestik. Sebuah perusahaan mendapat pesanan melalui situs webnya atau saat menunjukkan barangnya di pameran perdagangan dan memperlakukan pelanggan asing sama seperti pelanggan lainnya. Banyak usaha kecil mulai sebagai eksportir pasif dan kemudian berkembang menjadi program yang lebih terlibat. Bahkan beberapa bisnis yang lebih besar seperti Ray, pengecer peralatan olahraga, merupakan eksportir pasif, di mana Ray memenuhi pesanan internasional dari penjualan katalog dan situs webnya, tetapi tidak melakukan upaya khusus untuk menerbitkan pasar internasional manapun. Selanjutnya yaitu strategi ekspor aktif. Begitu perusahaan bergerak melampaui pengeksporan pasif, ada dua strategi ekspor umum untuk multinational corporation. Yang pertama, pengeksporan tidak langsung. Yang kedua, pengeksporan langsung. Pada pengeksporan tidak langsung, di mana pada eksportir tidak langsung menggunakan perusahaan perantara untuk memberi mereka pengetahuan dan kontak yang diperlukan untuk mengekspor ke berbagai negara. Perusahaan kecil dan eksportir pemula yang mencari opsi ekspor tanpa kesulitan melakukannya sendiri seringkali menyukai pendekatan ini. Sedangkan pada pengeksporan langsung, ekspor langsung sendiri adalah entry ekspor yang lebih aktif strategi, di mana eksportir langsung mengambil tugas perantara, ETC dan EMC melakukannya di dalam perusahaan, yang artinya eksportir melakukan kontak langsung dengan pelanggan yang berada di luar negeri untuk mendapatkan produk mereka ke pengguna akhir di pasar luar negeri. Eksportir langsung sering memulai dengan menggunakan perwakilan penjualan lokal, distributor, atau pengecer. Eksportir langsung yang ingin menjual langsung ke pengguna akhir dapat mendirikan kantor cabang sendiri di luar negeri. Kemudian terdapat perusahaan manajemen ekspor atau EMC yang merupakan perantara yang berspesialisasi dalam jenis produk tertentu atau negara atau wilayah tertentu, di mana EMC ini memiliki fungsi, yaitu yang pertama, menghadiri pameran dagang untuk mempromosikan produk klien mereka. Yang kedua, menyediakan riset pasar untuk menemukan pasar baru. Yang ketiga, mengadaptasi kemasan untuk selera lokal. Yang keempat, iklan dan terjemahan lokal. Yang kelima, menemukan perwakilan, distributor, dan pemasok luar negeri. Dan yang keenam, mengelola dokumentasi ekspor, formulir pabean, logistik, kepatuhan terhadap peraturan, dan pembayaran. Selanjutnya yaitu perusahaan perdagangan ekspor atau ETC, di mana ETC ini merupakan perantara yang serupa dengan EMC, tetapi biasanya mengambil hak atas produk sebelum mengekspor. Pada perusahaan perdagangan ekspor ini memberikan layanan dukungan kepada perusahaan yang berspesialisasi dalam ekspor. Nah, di mana ETC ini memiliki fungsi, yaitu yang pertama, menyediakan undang-undang dan peraturan pemerintah di luar negeri untuk perusahaan dalam negeri. Lalu yang kedua, mengurangi biaya pelatihan. Dan yang ketiga yaitu perusahaan perdagangan ekspor dapat menyarankan orang lain tentang strategi lindung nilai yang tersedia yang mengurangi risiko nilai tukar.
Meskipun mengekspor adalah strategi masuk yang paling mudah dan murah, hal itu mungkin tidak selalu menguntungkan seperti strategi masuk lainnya. Namun, ekspor seringkali merupakan langkah pertama untuk menginternasionalkan perusahaan atau bagi perusahaan multinasional yang lebih mapan. Atau sebagai cara untuk meminimalkan resiko adalah menguji pasar baru. Konsekuensinya, sebagian besar perusahaan multinasional melanjutkan ekspor. Seringkali digunakan dalam kombinasi dengan strategi masuk yang lebih canggih. Namun, setiap MNC yang ingin mengekspor harus menjawab pertanyaan bentuk ekspor mana yang harus dipilih. Bab materi yang kedua yaitu lisensi. Lisensi memungkinkan perusahaan untuk memperluas merek mereka di seluruh dunia. Sama seperti mengekspor, lisensi memberikan salah satu mekanisme yang berbiaya lebih rendah dan paling tidak beresiko untuk go internasional. Dengan demikian, lisensi sering menjadi pilihan yang menarik bagi perusahaan kecil atau perusahaan dengan modal terbatas. Namun ketika kondisinya tepat, perusahaan multinasional yang sangat besar pun menggunakan lisensi sebagai strategi masuk. Lisensi internasional adalah perjanjian kontraktual antara pemberi lisensi di satu negara dan penerima lisensi di negara lain. Pemberi lisensi memiliki beberapa aset berharga yang memungkinkan penerima lisensi untuk menggunakannya. Aset ini mencakup paten, merek dagang, pengetahuan, dan teknologi atau nama perusahaan yang berharga karena diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi dengan imbalan pembayaran. Isi perjanjian lisensi. Yang pertama, apa yang bisa digunakan, yaitu merek dagang, desain, paten, hak cipta, produk dan proses, serta pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, bagaimana menggunakannya, yaitu siapa, berkaitan dengan perusahaan mana yang memiliki hak untuk menggunakan aset berlisensi. Kemudian di mana berkaitan dengan mengidentifikasi negara-negara yang diizinkan oleh pemegang lisensi atau yang dilarang. Kemudian kinerja, perbaikan, konflik, durasi, dan kerahasiaan. Yang ketiga, bagaimana pemberi lisensi dibayar, yaitu dengan mata uang tertentu, dengan cara atau jenis pembayaran tertentu, kemudian dengan pembayaran minimum, ada biaya lainnya seperti peningkatan produk, bantuan teknis, dan pelatihan. Kemudian berkaitan juga dengan jadwal pembayaran. Kemudian yang keempat yaitu masalah lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu hukum, bahasa, sengketa, laporan, pelatihan, sanksi, inspeksi dan audit, serta pemutusan atau mengakhiri kontrak. Materi selanjutnya yaitu waralaba atau perjanjian lisensi khusus. Waralaba internasional adalah perjanjian lisensi khusus antara pemilik waralaba dan penerima waralaba. Franchisor internasional melisensikan kepada franchise penggunaan model bisnisnya secara keseluruhan yang mencakup merek dagang, struktur organisasi bisnis, teknologi dan pengetahuan, serta pelatihan. Sebagian besar operasi waralaba multinasional mengharuskan penerima waralaba untuk mengikuti aturan dan prosedur yang ketat dari pemberi waralaba. Sebagai imbalan atas model bisnis yang digunakan, pemberi waralaba akan menerima kompensasi, biasanya berdasarkan pendapatan dari penerima waralaba. Materi selanjutnya, atribut yang harus dimiliki perusahaan waralaba internasional. Yang pertama, waralaba harus terjangkau di negara tempat beroperasi. Yang kedua, harus memenuhi kebutuhan pelanggan di banyak pasar. Yang ketiga, kontrol tingkat tinggi atas produk atau layanan. Yang keempat, merek yang mudah diidentifikasi dan berjalan lintas budaya dengan baik. Yang kelima, sistem dan prosedur harus mudah disalin dan dapat direplikasi berkali-kali. Yang keenam atau terakhir, harus ada potensi profitabilitas tinggi yang dapat diprediksi untuk setiap unit sehingga dapat menarik franchise. Materi selanjutnya itu alasan memilih strategi masuk lisensi. Ketika mempertimbangkan lisensi internasional, manajer internasional sering melihat 3 faktor, yaitu karakteristik produk mereka, karakteristik negara target di mana produk akan dilisensikan, dan sifat perusahaan mereka. Multinational company harus mempertimbangkan lisensi jika memiliki produk yang lebih tua atau menggunakan teknologi yang akan segera diganti. Pertimbangan selanjutnya dalam keputusan lisensi adalah jika perusahaan memiliki produk yang tidak lagi memiliki potensi penjualan secara domestik. Karakteristik pasar sasaran yang menambahkan biaya pada suatu produk seringkali membuat lisensi lebih menarik daripada strategi ekspor atau strategi masuk lainnya. Dalam mempertimbangkan pasar sasaran yang jauh dari negara asalnya, para manajer internasional juga menyadari bahwa pengiriman ke luar negeri akan besar, berat, dan terlalu mahal, maka memutuskan untuk melisensikan produk tersebut kepada produsen lokal di negara lain. Faktor lain yang menjadikan lisensi sebagai pilihan masuk yang baik juga mempertimbangkan persyaratan pemerintah. Seperti di negara India, perusahaan multinasional menemukan bahwa lebih mudah menggunakan strategi lisensi untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan lokal dengan tetap menghormati persyaratan pemerintah lokal India. Jika perusahaan kekurangan sumber daya keuangan, teknis atau manajerial yang memadai untuk mengekspor atau berinvestasi langsung dalam operasi asing, lisensi dapat menjadi strategi masuk yang menarik. Karena perusahaan tidak perlu berinvestasi banyak untuk mengelola operasi internasional, mengeluarkan uang untuk membuat departemen ekspor, mengelola tenaga penjualan asing, atau membangun dan membeli unit di luar negeri.
Materi selanjutnya, alasan memilih waralaba. Sebuah studi baru-baru ini memberikan beberapa wawasan tentang mengapa pemilik waralaba di India memutuskan untuk bisnis waralaba. Studi tersebut dengan 45 pemilik waralaba dalam industri seperti makanan dan minuman, serta pakaian dan pendidikan. Alasan terbanyak mengapa individu India memutuskan untuk menjadi franchise adalah karena mereka ingin menjadi pengusaha. Ini alasan yang masuk akal mengingat waralaba memberikan akses langsung ke bisnis dengan sebagian besar proses sudah terstruktur. Namun karena peluang luar biasa yang ada di pasar India, banyak yang melihat waralaba sebagai cara pasti untuk menjadi sukses dalam bisnis karena waralaba cenderung memiliki nama, merek, dan model bisnis yang sudah mapan. Pemilik bisnis tidak perlu lagi untuk membangun model bisnis atau membangun merek baru. Selanjutnya yaitu kerugian dari lisensi dan waralaba. Meskipun strategi masuk ini berbiaya rendah dan beresiko rendah, kerugian tertentu mungkin terjadi bagi perusahaan multinasional yang menggunakannya. Yang pertama, pemberi lisensi dapat menciptakan pesaing baru dengan menggunakan pengetahuan tentang produk atau layanan penerima lisensi untuk bersaing, tidak hanya di negara penerima lisensi tetapi juga di negara lain. Seperti salah satu alasan utama mengapa individu memutuskan untuk waralaba adalah untuk menjadi pengusaha, karena individu akan mengalami pembelajaran yang signifikan dan dapat digunakan dalam bisnis lain. Yang kedua, pemberi lisensi atau waralaba dapat menghilangkan atau melemahkan kendali. Misalnya, pemberi lisensi mungkin tidak memberi harga produk dengan tepat atau benar, atau penerima waralaba juga mungkin tidak mengikuti persyaratan dari pemberi lisensi. Yang ketiga, pemberi lisensi atau waralaba dapat menghasilkan laba yang lebih rendah bagi penerima lisensi atau waralaba. Jika pemberi lisensi memiliki produk mereka sendiri selain yang dilisensikan, mereka kurang termotivasi untuk menjual produk lisensi dengan keuntungan bersama daripada menjual produk buatan sendiri. Yang keempat atau terakhir, lisensi atau waralaba memiliki biaya peluang. Artinya perjanjian kontraktual memberikan hak hukum eksklusif kepada pemberi lisensi atau penerima waralaba untuk menggunakan model bisnis, merek dagang, atau teknologi di negara mereka. Hasilnya adalah pemberi lisensi atau pemberi waralaba tidak dapat memasuki negara penerima lisensi atau penerima waralaba melalui strategi masuk lain yang lebih menguntungkan, yaitu investasi asing langsung. Ini adalah peluang potensial yang hilang untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada lisensi. Selanjutnya adalah aliansi strategis internasional. Ketika dua atau lebih perusahaan dari negara yang berbeda setuju untuk terlibat bersama dalam kegiatan bisnis, maka hal itu akan disebut aliansi strategis internasional. Usaha kerjasama ini dapat mencakup aktivitas value chain, research and development, manufaktur, hingga penjualan dan pelayanan. Manajer bisnis internasional memiliki dua opsi dasar untuk aliansi strategis internasional. Yang pertama adalah usaha patungan ekuitas internasional yang biasanya disebut dengan IGV, dan yang kedua adalah aliansi berbasis non-ekuitas yang biasanya disebut ICA. Untuk membentuk IGV, dua atau lebih perusahaan dari negara yang berbeda harus memiliki posisi ekuitas atau kepemilikan di perusahaan baru yang terpisah. Bentuk yang paling umum adalah kepemilikan 50/50 antara dua perusahaan. Sedangkan untuk membentuk ICA yang berbasis non-ekuitas, diperlukan dua atau lebih perusahaan dari negara yang berbeda untuk bekerja sama dalam aktivitas rantai nilai apapun. Berbeda dengan IGV, ICA tidak mengharuskan perusahaan yang berpartisipasi untuk mendirikan perusahaan terpisah. Sebaliknya, para peserta biasanya menandatangani kontrak berisi persetujuan untuk bekerja sama dalam beberapa usaha. Selama dekade terakhir, aliansi strategis internasional telah menjadi salah satu strategi masuk populer bagi perusahaan multinasional. Lalu, kapan memilih aliansi strategis? Perusahaan multinasional menggunakan aliansi strategis untuk beberapa alasan. Sebagian besar alasan berasal dari pemikiran bahwa ketika dua atau lebih perusahaan memiliki kemampuan yang berbeda, upaya gabungan mereka dapat menghasilkan keunggulan kompetitif. Beberapa alasan untuk membentuk aliansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan mitra lokal tentang pasarnya. Perusahaan multinasional, terutama yang lebih kecil, sering menggunakan aliansi ketika mereka baru tiba di suatu negara dan ingin memanfaatkan pengetahuan mitra lokal tentang pasar lokal. Hal ini bekerja sangat baik ketika perusahaan multinasional dapat bermitra dengan mitra lokal yang memiliki produk atau layanan serupa. Secara alami, mitra seperti itu akan lebih memiliki banyak wawasan tentang kebutuhan pelanggan lokal dan mekanisme lokal. Yang kedua, peraturan dan persyaratan pemerintah lokal. Khususnya di negara berkembang, pemerintah lokal seringkali ingin memastikan bahwa warga negaranya memiliki posisi kepemilikan dalam setiap usaha asing. Pemerintah lokal biasanya mungkin meminta perusahaan multinasional untuk menggunakan usaha patungan sebagai syarat masuk ke negara tersebut. Perusahaan multinasional mungkin tidak memerlukan usaha patungan, tetapi mereka tertarik mengenai perlakuan menguntungkan di berbagai bidang. Contohnya, pajak yang lebih rendah. Yang ketiga, berbagi risiko antara mitra.
Kadang-kadang, usaha potensial terlalu berisiko untuk diambil sendiri oleh satu perusahaan. Dengan menggunakan aliansi, memungkinkan mitra untuk berbagi tidak hanya keuntungan potensial dari usaha tersebut, tetapi juga risikonya. Misalnya pada proyek yang menggunakan teknologi baru atau belum teruji, atau ketika biaya awal proyek membutuhkan investasi yang besar. Yang keempat, berbagi teknologi. Tidak semua perusahaan memiliki kekuatan teknologi yang sama. Akibatnya, banyak perusahaan multinasional menggunakan aliansi dengan perusahaan dari negara lain yang memiliki kekuatan teknologi yang saling melengkapi. Dalam kombinasi, dua atau lebih perusahaan seringkali dapat membawa produk baru ke pasar lebih cepat dan dengan kualitas yang lebih tinggi. Yang kelima, skala ekonomis. Aliansi strategis seringkali dapat memberikan ukuran yang paling efisien untuk menjalankan bisnis tertentu. Terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan multinasional asing dan lokal memutuskan untuk melakukan usaha patungan atau aliansi strategis internasional. Akses ke Cina dan pasar internasional, akses konsumen, akses untuk saluran distribusi, dan akses untuk pengetahuan pasar kritis merupakan alasan yang mendorong lebih banyak perusahaan multinasional asing. Sedangkan, kebanyakan perusahaan lokal dari Cina lebih banyak menggunakan alasan meningkatkan posisi pasar di internasional dan domestik, akses ke sumber daya yang dengan biaya rendah, akses modal, dan akses teknologi dengan pengembangan lainnya. Seperti yang ditunjukkan pada grafik tersebut, baik perusahaan multinasional asing maupun Cina memiliki banyak alasan yang sama untuk memasuki usaha patungan. Penting juga untuk dicatat bahwa mendapatkan akses ke pasar dan pelanggan cenderung menjadi salah satu alasan terpenting mengapa perusahaan multinasional ini memutuskan untuk masuk ke dalam usaha patungan. Terlepas dari popularitas usaha patungan atau aliansi strategis, tingkat keberhasilannya cenderung sangat rendah. Dengan survei baru-baru ini menunjukkan bahwa hampir separuh responden melaporkan aliansi sebagai kegagalan. Maka dari itu, sangat penting bagi perusahaan multinasional untuk berhati-hati dalam bermitra. Materi selanjutnya adalah investasi asing langsung. Investasi asing langsung atau FDI adalah tahap tertinggi internasionalisasi. FDI berarti perusahaan multinasional memiliki sebagian atau seluruh unit bisnis di negara lain. Ketika sebuah perusahaan multinasional mendirikan perusahaan dari awal, maka itu disebut greenfield investment. Istilah tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan citra perusahaan yang membangun pabrik baru di lapangan yang sebelumnya hijau. FDI juga terjadi ketika perusahaan multinasional membeli perusahaan yang sudah ada di negara lain. Hal ini disebut akuisisi atau bergabung dengan perusahaan yang sudah ada di negara lain. Perusahaan multinasional menggunakan FDI untuk mendirikan segala jenis anak perusahaan di sepanjang value chain. Seperti yang ditunjukkan oleh IB Emerging Market Strategy Insight, pasar negara berkembang akan tetap menjadi penekanan penting FDI. Namun, para ahli sepakat bahwa meskipun FDI di pasar negara berkembang akan terus tumbuh, FDI secara keseluruhan mungkin akan mengalami penurunan dalam waktu dekat. Seperti yang ditunjukkan oleh grafik, terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan FDI, seperti keadaan ekonomi Amerika dan Asia, perjanjian dagang regional, dan ekonomi digital. Selain itu, terdapat faktor yang dapat menurunkan FDI, seperti terorisme, harga komoditas, dan ancaman dunia maya. Meskipun ada banyak kegunaan FDI dalam value chain, yang terpenting adalah mengembangkan pasar luar negeri untuk penjualan langsung di negara atau wilayah tersebut. Artinya, motivasi utama untuk berinvestasi di luar negeri adalah untuk produksi atau penjualan di negara tujuan. Terdapat beberapa keuntungan dari FDI, contohnya adalah lebih mudah menyesuaikan produk dengan pasar lokal, lebih menguasai pemasaran dan strategi lokal, biasanya lebih menguntungkan terutama di negara berkembang seperti India dan Cina, dan peningkatan citra lokal dari produk atau layanan. Namun, terdapat pula kekurangan dari FDI, seperti peningkatan biaya investasi modal, meningkatnya paparan terhadap risiko politik lokal, dan meningkatnya paparan risiko keuangan. Selanjutnya adalah memilih strategis masuk, beberapa pertimbangan strategis umum. Sebelum menyelesaikan pilihan strategis masuk, manajer internasional harus mempertimbangkan beberapa isu strategis yang lebih luas sebagai bagian dari perumusan strategi semacam itu. Secara khusus, manajer internasional harus mempertimbangkan yang pertama, maksud strategis perusahaan mereka mengenai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, kemampuan internasional perusahaan mereka untuk menjalankan bisnis di pasar negara sasaran. Yang ketiga, peraturan pemerintah daerah yang relevan dengan produk atau layanan perusahaan mereka di negara target. Yang keempat, karakteristik budaya dan kelembagaan dari produk dan pasar sasaran. Yang kelima, jarak geografis dan budaya antara negara asal dan negara atau wilayah sasaran. Yang terakhir adalah trade-off antara risiko dan juga kontrol. Maksud strategis. Jika tujuan strategis adalah keuntungan langsung, maka manajer multinasional seringkali melihat pengembalian langsung terbaik atas investasi mereka. Manajer dapat memproyeksikan perkiraan-perkiraan pendapatan untuk proyek dengan menggunakan strategi masuk tertentu, misalnya lisensi versus ekspor.
Penggunaan perkiraan pendapatan dan biaya yang terkait dengan opsi investasi menghasilkan keuntungan perkiraan untuk setiap strategi masuk. Tentu saja, laba harus menjadi tujuan utama semua perusahaan jika ingin bertahan. Namun, tujuan lain seperti mempelajari teknologi baru juga mendorong perusahaan menginternasionalkan operasi mereka. Kapabilitas perusahaan. Pertanyaan pertama yang mengatur hampir setiap pilihan masuk adalah, apa yang mampu dibeli oleh MNC? Bagi banyak perusahaan kecil, mengekspor adalah satu-satunya pilihan yang memungkinkan secara finansial untuk internasionalisasi. Namun, penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa perusahaan kecil dari pasar negara berkembang dapat menggunakan aliansi strategis sebagai cara untuk mengatasi sumber daya mereka sendiri. Memasuki aliansi strategis memungkinkan perusahaan kecil untuk memasuki pasar baru tanpa perlu membangun merek mereka. Isu kedua yang dipertimbangkan oleh manajer internasional menyangkut kemampuan sumber daya manusia perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin mempertimbangkan apakah ia memiliki atau dapat merekrut manajer dengan keterampilan yang diperlukan untuk dipindahkan ke usaha patungan, untuk menjalankan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya di negara yang berbeda, atau bahkan untuk mengawasi departemen ekspor lokal. Pertimbangan ketiga untuk manajer internasional, di luar kemampuan keuangan dan sumber daya manusia, menyangkut apakah perusahaan mereka memiliki kemampuan produksi negara asal untuk menghasilkan jenis produk yang diminati di pasar luar negeri, atau mungkin manajer internasional harus mempertimbangkan untuk menemukan perusahaan mitra atau investasi FDI untuk bertemu guna membangun kemampuan ini. Selanjutnya adalah peraturan pemerintah daerah. Sebuah perusahaan yang memutuskan untuk go internasional menghadapi serangkaian peraturan baru di negara pasar sasaran. Banyak masalah yang harus diputuskan. Sebagai contoh, pembatasan impor atau ekspor apa yang ada, tarif impor yang berlebihan, misalnya dapat menggelembungkan harga komponen untuk produk yang diproduksi di negara asing atau produk negara asal yang diekspor ke negara asing. Undang-undang mungkin membatasi kepemilikan atau masuk asing di perusahaan lokal, misalnya di beberapa negara, kepemilikan mayoritas diatur berdasarkan undang-undang setempat. Masalah hukum dan peraturan lainnya yang menuntut pertimbangan hati-hati dalam keputusan strategi masuk mungkin termasuk. Tergantung pada perusahaan, produk, dan industri. Undang-undang paten, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang perburuhan, undang-undang perpajakan, dan undang-undang konten lokal. Masuk ke pasar sasaran dan karakteristik produk. Faktor-faktor yang terkait dengan pasar internasional yang ditargetkan mempengaruhi keputusan masuk dalam beberapa cara. Salah satu perhatian utama adalah bagaimana dan di mana produk tersebut dijual. Ini berarti bahwa manajer internasional harus mencari cara untuk mendapatkan produk atau layanan kepada pelanggan. Karakteristik produk sama pentingnya. Misalnya, produk seperti bir yang sebagian besar air dan sulit diangkut mungkin bukan kandidat terbaik untuk diekspor. Inilah mengapa Heineken hanya mengekspor formula dan ragi tetapi diproduksi dengan air lokal untuk produksinya. Bergantung pada kebutuhan pelanggan, beberapa contoh mungkin memerlukan adaptasi ekstensif dalam pengemasan, pelabelan, pewarnaan, dan juga rasa. Dalam kasus ini, MNC cenderung memilih menggunakan usaha patungan atau FDI. Faktor selanjutnya adalah jarak budaya dan geografis. Jarak yang jauh antara dua negara, baik secara geografi maupun budaya, mempengaruhi keputusan masuk. Jarak budaya adalah tingkat perbedaan dua budaya nasional pada keyakinan, sikap, dan nilai fundamental. Misalnya, AS dan Arab Saudi memiliki jarak budaya yang lebih besar daripada AS dan Australia. Jarak budaya yang jauh biasanya mendorong MNC asing untuk menghindari investasi langsung. Dalam situasi ini, usaha patungan seringkali menjadi strategi masuk yang menarik karena mitra lokal dapat menangani banyak masalah budaya lokal. Perizinan dan ekspor adalah strategi masuk yang juga menghilangkan MNC asing untuk lebih jauh lagi berhubungan langsung dengan budaya lokal. Jarak fisik juga menimbulkan pertimbangan strategi masuk bagi manajer internasional. Misal, jarak yang jauh antara negara produsen dengan negara konsumen mungkin menghambat strategi ekspor karena biaya transportasi yang berlebihan, bahkan dengan investasi langsung untuk produksi. Terkadang diperlukan pengiriman komponen atau bahan baku dari negara lain ke negara produsen. Jarak juga memiliki komponen psikologis bagi para manajer MNC. Faktor selanjutnya adalah risiko politik dan keuangan investasi. Tidak semua pasar internasional potensial atau menarik memiliki sistem politik yang stabil. Pemerintah berubah dan kebijakan terhadap perusahaan asing dapat berubah dengan cepat. Biasanya perusahaan asing menunda investasi ekuitas, misal investasi langsung dan usaha patungan, sampai pemerintah menunjukkan tingkat stabilitas tertentu. Namun, perusahaan multinasional yang mengambil risiko dalam lingkungan politik yang tidak stabil terkadang dapat memperoleh keuntungan penggerak pertama di pasar internasional yang baru. Seperti sistem politik, sistem ekonomi dapat menjadi tidak stabil dan berisiko bagi perusahaan multinasional. Misalnya dalam perdagangan internasional, kegiatan ekspor akan menjadi sulit ketika nilai mata uang berfluktuasi secara luas nilainya. Kenaikan harga lokal yang cepat atau penurunan pengeluaran dapat mempengaruhi profitabilitas investasi lokal yang membuat masuknya FDI menjadi lebih berisiko dan kurang menarik. Ketika MNC memiliki strategi masuk,
Manajer harusnya menentukan seberapa penting perusahaan mereka mengendalikan operasi secara langsung dalam operasi internasional. Area yang berpotensi untuk dikendalikan meliputi kualitas dan harga produk, aktivitas iklan dan promosi, di mana dan bagaimana produk dijual, dan layanan purna jual. Di negara-negara dengan hukum kontrak yang berkembang dengan baik, seperti sebagian besar negara Eropa, kontrak waralaba memberikan kontrol yang memadai. Di negara lain, bahkan perusahaan yang didominasi waralaba ini dapat menggunakan FDI dan membangun toko milik perusahaan karena mereka biasanya memberikan kendali paling besar. Terakhir, strategi masuk dan strategi multinasional. Sebagian besar perusahaan multinasional tidak menggunakan strategi masuk tunggal untuk semua pasar atau untuk semua produk. Sebaliknya, mereka menggunakan kombinasi strategi masuk yang mencerminkan pilihan strategis terbaik untuk kondisi lokal yang paling mendukung strategi multinasional perusahaan mereka yang lebih umum. Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh sebagian besar manajer internasional adalah, mengapa kita ingin berada di negara ini? Jawaban potensial mungkin termasuk mendapatkan bahan baku, membuat produk atau menjual produk, atau mungkin kombinasi dari semuanya. Lebih penting lagi, jawaban atas pertanyaan mengapa sebuah perusahaan berada di negara tertentu mengikuti dari pemahaman tentang bagaimana negara tersebut menyediakan platform yang tepat untuk menjalankan strategi multinasional. Dalam pengertian ini, strategi masuk mewakili mur dan baut, misalnya penjualan, produksi, dan lain-lain, mengenai bagaimana dan mengapa MNC menggunakan lokasi negara tertentu untuk melaksanakan strategi multinasional yang lebih umum. Karena ahli strategi internasional lebih mencari keunggulan lokasi daripada ahli strategi lainnya. Mereka menggunakan strategi masuk apapun untuk aktivitas rantai nilai apapun yang dapat meminimalkan biaya atau meningkatkan kualitas. Karena ahli strategi multidomestik dan regional mencari lebih banyak adaptasi lokal. Masalahnya menjadi apakah multinasional menggunakan ekspor negara asal yang dimodifikasi atau menggunakan FDI yang menempatkan seluruh rantai nilai di setiap negara atau wilayah. Dengan demikian, pertanyaan diagnostik dasar bagi manajer internasional adalah strategi masuk apa yang paling sesuai dengan tujuan strategis perusahaan untuk berada di negara atau wilayah tertentu.